Guys, katanya kemarin itu ada orang yang ahli curhat, tapi dia malah curhat sama gue. Video yang kemarin nanggung kan? Nah ini ada part 2-nya. Yuk kita lanjut nonton. Jadi gue mesti ucapin terima kasih dulu sama sahabat gue, Denny Sumargo, yang udah mengajarkan gue backshot. Hari ini gue belajar backshot dari Denny Sumargo. Ladies and gentlemen, Denny Sumargo. Guys, cop kita angkatan dulu, nggak bagus dilihat anak milenial. Gue tuh berusaha jadi milenial. Iya, oke lah, try to catch up dengan mereka, tapi biarkan mereka bermain di dunianya aja udah. Jadi kan hidup dia. Sebenarnya saya tuh sama dia ini udah kenal cukup lama. Suatu ketika kami ketemu, dia punya usaha pisang hijau. Iya, rumah makan. Iya, rumah makan. Ada pisang hijaunya, ada contohnya. Karena dia orang Makassar, mampirlah ke Ben Hill. Sampai tempat itu tutup, gue belum kesana. Bagus. Kenapa bagus? Bagus lah, lu nggak perlu ada di situ. Emang kenapa sih? Nggak sih, sebenarnya waktu itu gue kena kasus. Terus habis kena kasus, segala sesuatu yang ada itu hilang gitu. Jatuh, terus perekonomian gue memburuk, terus kerjaan gue nggak ada, terus juga orang-orang tidak tertarik untuk menggunakan gue dalam bekerja, jadi terasnya orang hilang. Terus juga usaha gue yang lain juga kena impact-nya karena gue stres kan, jadi being negatif sendiri jadinya. Terus stres, gue mau main layangan di genteng 8 bulan, gue gak tau gue harus mulai dari mana, nama baik gue udah rusak. Itu rasanya, gue gak tau gimana ngejelasinnya tuh Cok, gitu loh. Maksudnya, gue bingung gitu loh, kayak pengen mati juga, tapi takut. Pengen hidup juga, tapi bingung. Nah itu. Apa kata keluarga lu tentang momen-momen di bawah itu? Mama gue sih juga punya problem sendiri juga, karena akhirnya kan imbasnya ke dia, karena nama baik gue ngerusak nama baik gue dan keluarga ya jatuhnya kan. Jadi nyokap itu juga ikutan malu, juga jarang mau keluar, milih-milih banget mau ketemu dengan orang, karena confidence-nya juga pasti turun ya. Karena anak yang dibanggakan untuk membawa kehormatan dia sebagai ibu itu sudah tidak lagi, karena waktu itu gue dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab ngambil anak orang, terus gue nggak bertanggung jawab anak itu gitu. Sebagai seorang ibu, dia pasti ikut terbebani, jadi gak ada yang enak sih Jok, gak ada yang enak. Orang berteman sama lu juga mikir, lu juga mau berteman sama orang juga jadi bingung. Kayaknya dia tahu sesuatu tentang gua nih. Ada pikiran-pikiran gitu. Banyak. Lu kalau ketemu orang ya, ini terjadi kok sama banyak orang. Jadi lu ketemu orang, lu ngerasa orang itu ketika ngelihat lu udah berpikir buruk dengan pikiran mereka. Lu berpikir bahwa dia kayaknya ngeliatin gua karena gua begini kayaknya gitu. Jadi very negative. So how do you cope with that? How do you cope? How do you handle those bad, worst things in your life? Killing myself from inside. Caranya? Blaming me. I blame myself every day for everything that I've done. Jadi gue selalu curse myself. But that's not good, bro. It's not good, but Coki, we have to understand also. Kalau lu nggak berada di momen itu, it's easy for us to see that it's not good. But when you go inside, even you are the wisest person in the world, you will be not wise at all. Kayak lu masuk ke dalam tempat, kayak lu nyobain tadi, something that you never experienced before. Betul. You might look very stupid, but ketika lu dikasih jas lu dikasih MC, ini lu mic lu, oh man, that's your expertise di situ. Jadi hal seperti itu bisa terjadi dalam diri setiap orang. Nah, gue mengalami itu berkali-kali, bukan cuma di satu fase dalam perjalanan gue. Jadi gue mengalami itu di beberapa fase. Kegagalan gue bertubi-tubi, hantamannya udah mulai dari nama baik gue tercoreng, kemudian sampai gue gagal menikah dan lain-lain. Gue kalau baca komentar itu isinya sakit kan, tapi gue tetap baca supaya gue melukai diri gue sendiri. Gue pengen tahu seberapa jauh gue bisa kuat akan semua ini, dan tiap hari akhirnya gue suffering sih gitu. Gue berjalan. Dan
Gua percaya satu hal, kalau lu mulai memperkatakan yang baik, yang benar, yang positif tentang diri lu, meskipun keadaannya belum sebaik itu, tapi if you keep on speaking out of yourself the good things, Ya. positive things, positive minds, positive attitude, you will become one Ya, day. ya. Tapi kalau lu kok anti banget gitu, artinya anti mainstream, lu ngutukin diri lu menyalahkan diri lu, sampai kapan itu selesai? Saat itu. Ya nggak ada selesai-selesainya lah tiap Sekarang hari. lu masih mengalami itu apa enggak? Sekarang gue nggak tahu gue apa ada. Gue ada perjalanan sendiri selama 6 tahun. Gue udah pernah cerita di beberapa itu. Kok sekarang gue nggak tahu gue apa. Sekarang gue lagi bersenang-senang sama hidup. Coba untuk memberikan apa yang gue bisa berikan, yang terbaik menurut versi gue aja. Coba untuk I don't give a shit anyway juga untuk setiap hal, dan coba untuk jadi manusia yang lebih bermoral walaupun tidak akan pernah perfect. Dan gue very ignorance dengan being holy, go to heaven. Gue nggak kesana mikirnya sekarang. Banyak orang berpikir gue mau jadi orang baik, sempurna, benar. Oke. Banyak orang berpikir gue mau ke surga. Oke. But I'm not going there. I'm going to hell. Ini pernyataan lu pribadi? Bukan gua mau pergi ke sana, tapi I'm focusing if I have to go to hell, I will go there. If I can help you, I will go there. So jadi fokus gua sekarang adalah try to communicate with God. What can I do? What can I give? So they don't have to go to hell. Let me be the person yang experience itu supaya gue bisa kasih tahu sama mereka, dude, take care of your life. Because hidup lu cuma sekali dan kesempatan lu itu cuma ada di dunia ini. Kalau lu mau jadi penjahat sekalian. Jangan setengah-setengah. Kalau lu mau jadi orang baik, practice yourself to be a good person. Jangan pernah berpikir bahwa hidup lu lebih buruk daripada orang lain dan lebih baik daripada orang lain. Start to develop who you are and find out lu tuh seperti apa. Kalau memang lu hanya sebatas penjual nasi goreng, but be the best. Ya. Kalau lu hanya sebatas tukang sapu, but be the best. Kalaupun lu hanya berprofesi sebagai seorang tukang ojek, but be the best. Karena itu semua akan develop your life to be a very meaningful life. Kita nggak bisa ignorance bahwa ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang menengah, dan itu semua sudah terjadi dari abad-abad yang dulu. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengatur itu semua? Kita boleh berusaha, tapi ada orang yang berusaha, tapi belum tentu mereka dikasih rezeki lebih daripada yang lain. Ada orang yang tidak terlalu berusaha seperti orang itu, dilebihkan. Mentok dirinya gitu. Bisa dengan cara korupsi, bisa dengan cara benar. So, kalau kita berpikir tentang masalah rezeki, nggak akan pernah selesai pemikiran kita. Tapi let's think about how to make ourselves happy every day. Bagaimana caranya kita menjalani hidup kita dengan gembira, bagaimana cara kita menjalani hidup kita dengan legowo, kalau istilahnya. Nah, You're happy now? Are you happy now? Kayaknya ya. During our interview, are you a happy person? Kayaknya sih. Lu lagi menikmati ini? Gue lagi menikmati Berarti ngomong lu- sendiri. Saksikan Kultum Denny Sumargo sesaat lagi. Apakah itu artinya lu masih bisa bersyukur dengan kehidupan? Mungkin ya. Karena sekarang ini gue gak bisa memastikan apa-apa sih, Cok. Yang gue bisa pastiin adalah I'm gonna be okay. Jadi kayak bersyukur. Ya I'm doing it. Gue ngelakuin itu tiap hari. Tapi kalau ditanya, Den, lu bersyukur gak? Gak penting gue bersyukur atau enggak. Lu bersyukur atau enggak itu yang penting. Kalau gue baik-baik aja. Gimana kalau gue pancing begini, Dan? Iya. Gue belum pernah melihat dan mencatat ada seorang mantan atlet profesional di salah satu cabang olahraga, kemudian ubah haluan ke dunia hiburan, Iya. dan seberhasil lu saat ini dalam dunia entertainment. Nah, apakah kalimat gue barusan bisa membuat lu ngomong, ya, Cok, gue bersyukur untuk itu? Atau apa tanggapan? Awalnya gue gak bersyukur, Cok. Karena basically gue ketika ada di dunia entertain itu adalah dunia yang paling gue gak mau masuk. Honest speaking, I don't like dunia entertain itu. I'm sorry about that. I don't like the people. I don't like the fake things. I don't like they talking bullshit about life. I'm sorry about that. Gue minta maaf untuk semua orang yang tersinggung. Itu menurut pemikiran gue dan apa yang gue lihat dulu. But I was wrong. Ternyata tidak semua orang begitu. Mostly, but not everyone. There's still a good people, there's still hope inside, di mana orang-orang itu tetap berusaha untuk memberikan sesuatu yang positif. Tulus. Tapi tidak banyak, karena posisinya adalah di mana orang lebih mempercayai sesuatu yang apa ya, kalau gue bilang beria-ria gitu.
Jadi gue ketika masuk ke dalam dunia itu, gue ngelihat bahwa diri gue akan berada di satu tempat di mana I hate it so much and I don't want to be there. Lu bayangin, lu nggak mau ada di tempat itu, pasti lu akan reject. Nah, ketika gue masuk di situ gue ditampar sama Tuhan. Ditampar sama Tuhan secara harfiah ya, bahwa now you deal with what you don't like. Yes. And a lot of us, banyak dari kita selalu deal dengan sesuatu yang kita takutin dan kita nggak mau. Makanya gue bilang hati-hati dengan apa yang lu takut. Betul. Makanya gue tuh takut kaya. Dan lu bisa jadi kaya. Kayaknya. Tapi gue takut jadi orang baik, Cok. Takut Lu percaya nggak? Oh, sebentar. Ini kalau ngomong sama Denny unik nih. Reverse psychology. Reverse psychology. Reverse psychology. Gue udah mulai kenal dia lagi nih. Oke. Sebelum tayangan ini, sebelum kami ngobrol seperti ini, kami berteman biasa saja. Bahkan gue belum punya, udah lama ya gue nggak ada lagi kontaknya di WA, ya kan? Gue paling lihat dia di media sosial aja. Tapi, gosh, you look different. But I'm proud of you. Anyway, gue bangga sama Denny Sumargo karena menurut gue pribadi pencapaian dia adalah sesuatu yang bisa menjadi inspirasi bagi para atlet saat ini, bagi para mantan atlet, Yes. bahwa Tuhan berikan Anda semua talenta. Kamu talenta, tinggal menggalinya saja. Buat para mantan-mantannya atlet. Termasuk juga buat kamu. So he's going 40 this year. Iya, Pak. 40. Life begins at 40. Katanya begitu. Some wise guys told me about that. Yeah. And even in the book, written in the book. Yeah. Oke, berarti lu baru mau lahir nih, Den? 40 tahun ini. Lahir babak kedua ya. Babak kedua. Berarti apa yang lu udah jalani selama ini di Instagram yang begitu viral, TikTok yang orang selalu terhibur melihatnya, gua ketawa-ketawa tadi malam. Lu bisa tanya bini gua ya, ini beneran sebelum hari ini syuting, tadi malam gua sampai jam 3 gua bukain Instagramnya Denny Sumargo dan lihat semua, hampir semua. Terus gua nonton Korea, gua Denny, look at this. Man, this is hilarious. Akhirnya gua capek sendiri. Oke. Dengan semua yang lo lakuin sekarang, ini adalah berkat. Berkat, betul nggak? Do you believe that? Mungkin. Or it's just an opportunity? I just spend my time. Gue hanya coba untuk ngabisin hari gue dengan produktif and try to be happy. Dan kalau lu happy, ya syukur. Kalau lu terhibur, ya I'm happy. Tapi kan dulu lo tuh main basket lo happy juga. No, I play basketball for myself. I play basketball for me. I play basketball. I do everything now only basketball. Before is for my ego. Jadi gue selalu feed my ego. Gue selalu ngasih makan my ego. Kalau sekarang, ya gue masih ngasih makan ego gue. Tapi gue sekarang ngelakuin segala sesuatu for my heart. Kalau ada orang bilang, Den, selamat ya, lu sukses. Lo udah jadi orang sukses, apa tanggapan? Itu tanggapan gue. Because I don't know what is the definition of success. Karena there's so many definitions of success. Yeah, but if people just look at you and they say, man, this guy was an amazing player and now he's a real entertainer. Yeah. Lu sukses, selamat ya. Lu ngomong apa? Apa yang bisa gue bantu, bro? Ih, sumpah. Apa yang bisa gue bantu? Tapi dia ngomong gitu loh tadi. Seperti teman-teman tahu, Talker tahu, ini nama acara gue Choki Talkie. Iya. Lucu nggak? Lucu. Oke, makasih. I like it. Orang yang nonton Talker, seperti Talker tahu, saya masih membutuhkan banyak penonton. Yes, subscribe, bro. Itu yang dia lakuin tadi ketemu saya And pertama. share it, dude. Come on. Apa yang bisa gue bantu? Dia ngomong gitu, dan sekarang dia mengulangnya lagi. Iya. Oke, out of topic, tapi sekarang begini. Gimana caranya menumbuhkan kumis dan jenggot begitu sempurna? No, it's not. Ini nggak sempurna, bro. Tapi gue yang pernah mencoba mengikutinya, kalau lu lihat foto gue di beberapa waktu yang lalu, Kurang cocok. gitu ya. Nggak tahu gue. Gue nggak tahu gue. Lu tuh susah numbuhin di sini nih, bro. Iya, memang agak susah. Itu kan bawaan genetik. Lu pakai apa? Firdaus? Enggak, gue nggak pakai apa-apa sama satu ini. Firdaus sudah kayak taman. Masa gue masih taman di sini? Gue waktu itu cuman karena pas usia berapa udah mulai agak banyak gitu. Mungkin ada keturunan bapak. Bapak gue orang Padang, dia ada Arab-Arabnya. Oh, Bapak Padang. Dia lokal produk ya. Kalau gue Chinese half produk ya. Keren sih. Iya. Barat sama selatan. Sumbar, Sulsel. Betul. Sumbar, Sulsel. Kata-katanya bagus. Iya. Okay, so Denny Sumargo, entertainment. This is your life now. Ready or not, like or you don't like it, this is your life now. You're working from the social media Iya. and produce many good things and inspiring things.
menghibur kita I semua. hope bro, gue masih keep on moving karena gue masih kayak banyak sekali hal yang masih pengen gue lakuin Ya. di produktif aja. Tapi lu suka dunia hiburan? Now I enjoy it. Iya. I enjoy it. Kalau dibilang suka banget, oke. Dibilang nggak suka, I mean, for me, buat gue sekarang, gue nggak mematok lagi apa yang gue kerjakan dan orang melihat gue kayak gimana. Gue nggak mematok lagi orang harus melihat gue kayak apa. Dulu gue kayak gitu, gue selalu pengen orang melihat gue I'm a cool guy, I can do a lot of things. Lu banyak mikirin kata orang berarti dulu ya? Kata gue sendiri malah. Kata lu sendiri? Karena gue udah project myself. Gue project myself as this person. In one side, that's very good. But in other side, it kill you from inside. Karena kadang-kadang akhirnya kita terlalu bermain dengan ego kita sendiri untuk create ourselves. Ketika kita mengalami situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita makan dalam sendiri biasanya. Makan dalam sendiri gitu loh. Dan akhirnya kita tidak fokus dengan orang sekitar kita. Kita tidak fokus dengan what they need, what they want to do. Nah kalau gue sekarang udah nggak di situ, gue sekarang fokus dengan my team. What do you need? I need this, I need that, I need this. Let's work. Oke. Pak, bapak maunya gimana? Gue maunya begini. Oke. If you not working, kalau lu nggak kerja dengan baik, resign. Kok mereka manggil lu bapak sih? Bang. Kok bang sih? Gue bang, si Tohang, Coki. Ya, Lu mah, ada batas. Kokoh. Aku marga aku si guna-guna. Nggak ada marga si guna-guna. Gak ada, lu ngaco. Marga Bataknya si guna-guna. Gitu Cok. So you working with the young people now ya? With the youth ya? Gua dipekerjakan oleh mereka. Gue tiap hari tuh dikerjain sama mereka. Jadi gue sekarang try to be their friend aja sih. Oke. Bro, lu acting oke, 5 cm sukses. Meskipun setelah film itu sukses, kemudian Denny mengalami masalah sosial saat itu. Dia sudah cerita sendiri, saya nggak perlu ceritakan ulang. Tapi dia bangkit. 6 tahun ini dia merefleksikan hidupnya. Setiap potongan-potongan yang hilang dia coba susun kembali dan dia berhasil. Dan acting sudah. Lu bisa nyanyi gak sih? Enggak. Very bad. Oke, bagus. Gua tahu suara lu jelek. Iya. Biarin aja. Thank you. Oke. Gua sengaja mancing itu sebenarnya. Kalau talkers cerdas, arah pertanyaan gua kemana? Dengarkan. Dan lu nggak nyanyi kan? Enggak. Oke. Gua tahu suara dia nggak bagus. Pertanyaan gua sebenarnya kesini. Lo nggak mulai nge-MC kan, Den? Boleh. Kalau ada duitnya. Lo nggak mulai nge-MC wedding gitu kan, Den? Belum. Lo nggak diundang jadi pembawa acara di TV nasional kan, Den? Belum. Boleh lah Kak ganti Coki. Coki mau jadi YouTuber. I like that voice. Yoi, Terus boleh. kerja promo. Pertukaran tempat. Gua mah mana aja, Cok. Yang penting mah produktif. Karena produktif is the most important. Benar. Produktif. Karena gue baru saya ngomong tadi, banyak dari kita focusing on past. Jadi ada past, present, ada future. Ketika kita melakukan sebuah hal dan sebuah hal itu kita sebut sebagai kesalahan, kita fokus mencari tahu kesalahan itu di mana. Itu perlu. Tapi kita terlalu spend a lot of time untuk mencari tahu dan menyalahkan, akhirnya terjebak di dalam. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah be present. Ada sesuatu yang terjadi, kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya namanya kesalahan. Udah. Nggak usah kau cari tahu lebih jauh kesalahannya apa, cukup secukupnya. And then what we have to do for the future. Gue barusan tadi salah ngomong ya. On the future lo harusnya apa? Oh, minta maaf. Yeah. Try to be human dengan hati nurani. Sorry ya, I'm really sorry about that. Try untuk bisa lebih jujur dengan diri lu sendiri. Dan itu adalah progres manusia yang bagus arahnya. Jadi kayak gitu loh, Cok. Makanya kadang-kadang gue kalau ngelihat diri gue tuh, gue gak tau gue siapa. Tapi gue sekarang lebih sibuk tuh kayak be produktif aja. Everyday keep doing something, everyday we keep doing something, everyday we keep doing something. Udah bagus. Jalur lu udah bener menurut. I hope ya. Jaga diri lu aja, jaga Kesehatan sih sebenarnya, kesehatan lu, Cok. keluarga Apa nih? lu. Gue ngeliat barangnya bagus, nggak jadi gue pengen kasih lagi. Kalau bisa buat gue. Gue udah ngarep bang. Iya nggak, Dit? Makanya hidup itu jangan berekspektasi, bro. Karena ekspektasi itu bisa patah dan menyakitkan. Tapi hiduplah dengan dalam pengharapan. Karena pengharapan itu adalah sesuatu yang tulus, datang dari hati, dan tidak berharap kembali. Saya Denny Sumargo Sitohang, mengakhiri acara ini. Kita akan bertemu kembali di bincang-bincang saya, Denny Toki. Terserah lo, Den. Wow! Gila, serius, Cok? Gini ya, Den. Bro, serius, man.
Ini ditaruh di lantai, dijek-injek gitu. Ya, ini pada dasarnya adalah keramik. Iya, ini keramik. Jadi gue sudah bermitra dengan Arwana Ceramics cukup lama. Ini sahabat gue, isinya sahabat semua. Tetaplah bermitra dengan Arwana Keramik. Terima kasih bro. Kami buatkan ini khusus buat Denny Sumargo. Ini keramik dan ketahanannya bagus, tapi gue harap lu jangan injek-injek. Oh, ini nggak buat dibawa ya? Jangan ya, emang lu mau muka lu diinjek-injek? Nggak apa-apa sih. Hidup gue udah pernah diinjek-injek orang. Nyambungnya asik sih. Ini salah satu tantangan dia kemarin kalau mau jadi orang Korea di Instagramnya. Anjay. Bener nggak? Anjay. Ini semua digital printing. Bro Febian, thank you so much. Thank you banget Bro Patan, Febrian ya. Tetap pakai kocoki ya. Denny, terima kasih udah jadi sahabat Choki Talkie. Thank you so much. I appreciate our friendship. I cherish our quality time, and I wish you all the best. God bless you and your family. Thank you so much. Keep inspiring Indonesia. Thank you, Choki. Brother. Thank you. Terima kasih. Thank you so much. Iya, belum. Emang nggak apa-apa ya kalau gue muji-muji diri gitu di media sosial atau minta orang untuk dukung gitu, itu oke? Lakukanlah kesalahan sebanyak mungkin, Cok. Itu rahasianya bermain sosial media. Arwana Tiles, mantap. Follow Arwana Tiles dan gunakan Choki sebagai brand ambassadornya karena dia mempromosikan barang ini dengan sangat bagus sekali. Marketing S3, oke? Nasihat saya, kalau bermain YouTube banyak bikin kesalahan. Orang suka kesalahan, banyak penonton. Ini perlu saya renungkan. Banyak kesalahan, banyak orang yang suka, dan banyak yang nonton. Biarlah pesan Denny Sumargo tadi kepada Arwana menjadi masukan yang baik agar kami menjadi brand ambassador dan silaturahmi kita lanjut sampai kapanpun. Subscribe ya, like ya, komen, dan bagikan tayangan ini kepada lebih banyak orang. Choki Sitohang gembira. Kalau bisa aku menangis, biar menjadi tangis kegembiraanku. Bye.